Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Amma ba'du. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-hadis. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Tabaraka Ta'ala Rabbul Alamin, setiap orang bahkan kelompok mereka membanggakan suatu kalimat yang agung yang berasal dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengannya ketika kalimat itu disematkan kepadanya atau kepada kelompoknya, jamiah ataupun partai, mereka sangat berbangga kepadanya. Karena apabila kalimat itu dilaksanakan oleh mereka, baik secara individu, kelompok atau organisasi, maka curahan nikmat Allah akan datang kepadanya. Jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tersesat selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu kalimat? Kalimat itu yaitu berbunyi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah adalah keyakinan. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang melaksanakan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah dan berbanggalah dan bersemangatlah orang-orang yang mempunyai intikadi akidah Islamiyah, yang berkeyakinan bahwa dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah maka akan ada jaminan dari Allah dan Rasul-Nya akan selamat dunia dan akhirat. Hadis ini keluar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan para sahabatnya. Di bawah pangkuan istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah berwasiat kepada para sahabatnya, yaitu berpeganglah kalian kepada suatu tali yang sangat kuat. Kalau kalian berpegang kepada tali yang sangat kuat itu, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Gigitlah dengan gigi geraham-geraham kalian. Berpeganglah kalian kepada kitabullah dan sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu wasiat ini bagi kita kaum muslimin adalah wasiat yang sangat agung, yang Rasulullah SAW pesankan kepada kita agar kita selalu berwasiat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena dengan melaksanakan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya SAW, maka dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Kita akan mendapatkan lindungan dari Allah, kecukupan dari Allah, mendapatkan syafaat dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak disesatkan oleh Allah. Karena Allah
mengingatkan kepada kita, may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Jadi Allah mempunyai hak prerogatif untuk menyesatkan manusia. Allah dengan dalil hujah ini mempunyai hak prerogatif untuk memberikan kepada manusia petunjuk darinya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka Allah menjamin tidak ada seorang pun yang akan menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah berikan kesesatan, Allah timpakan kesesatan, Allah arahkan mereka kepada kesesatan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Di sekitar kita banyak orang-orang yang Allah sesatkan. Kepada orang-orang kafir, sudah jelas mereka adalah kaum kafirin. Mereka menjadi bahan bakarnya api-api neraka bersama batu-batu nerakanya Allah. Kemudian neraka dijaga oleh malaikat-malaikat yang bengis, yang apabila malaikat-malaikat tersebut memandang kepada al-nar, maka akan bengis keadaannya dan akan marah, dan matanya penuh dengan kegelapan. Dan siapa penduduk neraka? Penduduk neraka adalah orang-orang yang selalu menyelisihi Rasul, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah dengan tidak memurnikan ketaatan kepadanya. Bisa saja kaum muslimin yang suka berbohong kepada Allah, kaum muslimin yang suka berzina kepada Allah, kaum muslimin yang selalu memanfaatkan, kaum muslimin yang selalu tidak mengikuti sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita seyogyanya berlindung kepada Allah dari kesesatan-kesesatan seperti mereka para ahlul bid'ah wal munkarat. Kita hendaknya mengikuti kepada petunjuk Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi dan berkeyakinan akidah al-sunnah wal jamaah. Bagaimana ciri-ciri orang untuk seseorang tersebut, kelompok tersebut, jamiah tersebut, di dalam dirinya ada keyakinan yang baik, yaitu ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Pertama, dia harus mempunyai konsep ketuhanan yang jelas, di mana Allah sebagai Tuhannya, beribadah hanya kepada Allah. Mereka harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla, Allah Tabaraka Ta'ala, Allah Rabbul Alamin. Mereka harus berkeyakinan bahwa Allah berada di Ar-Rahman Al-Arsyis Istawa. Allah berada di ufuk yang tinggi. Allah berada di sesuatu yang tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan kedudukan Allah ini. Allah yang memberikan keberkahan kepadanya dan tidak ada yang bisa memberikan keberkahan selain Allah. Dan Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Raja manusia seluruh alam ini. Itulah konsep ketuhanan yang harus dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, seseorang yang berkeyakinan kepada akidah Ahlus Sunnah, maka dia harus menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadikan sunnah-sunnahnya sebagai petunjuk atau suri tauladan kita kepada manusia, agar manusia mengikuti, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan mengikuti petunjuk Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seseorang yang berkeyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok-kelompok Sunnah wal Jamaah, dia harus meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang memberikan risalah, menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah seseorang yang berkeyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka harus mengikuti contoh para sahabat ridwanullah ajmain yang mengiringi perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi berkata di dalam suatu hadisnya bahwa hendaklah kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah kalian taat kepada sahabatku, sahabat al-ulama